Kalau menurut Golkar, Bang Nusron, apakah angket ini sebaiknya terus ditimbang kemudian direalisasikan atau mendingan tidak usah? Hak angket itu kan memang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang MD3 diatur. Dalam tata tertib DPR diatur. Semuanya ada aturan mainnya. Nah, persoalannya topik angketnya apa? Kalau hak angketnya itu sih oke-oke aja, hak angketnya. Sekarang topik yang mau diangket ini apa? Kalau topik yang diangket itu masalah pemilu, di dalam pemilu itu sudah ada undang-undang tersendiri, ada mekanismenya. Kalau ada masalah pelanggaran, itu ranahnya di Bawaslu menurut undang-undang. Karena kita ini hidup bernegara itu kan acuannya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Bukan pendapat kita dan bukan mau kita. Kalau aturannya masalah kecewa terhadap hasil pemilu, ada sengketa hasil pemilu. Ranahnya ada di MK. Jadi kalau mau melakukan angket tentang pemilu, ya nanti diangket juga. Kenapa PDIP dapat 106 kursi, kenapa PKB dapat 67 kursi, semua. Prosesnya bagaimana juga dapatnya itu. Ya kan? Jadi nanti malah panjang ceritanya kalau sampai pada level itu. Hak angketnya diatur dalam undang-undang konstitusional angket itu. Tapi topik yang diangket apa? Kalau topik yang diangket masalah pemilu, itu justru undang-undang kontraproduktif dengan undang-undang. Karena udah ada ranahnya masing-masing. Tapi kalau yang disampaikan oleh Mas Ciko misal, adanya masalah pemanggilan, ada masalah abuse of power dan sebagainya untuk menggiring orang dan sebagainya kayak gitu. Pak, kalau semua tindak kejahatan itu kan berkali-kali kita katakan. Ada asas hukum yang mengatakan in criminalibus, beden luce clariores. Bahwa yang namanya tindak kejahatan itu, bukti itu harus jelas. Bukti itu harus terang. Bahkan kalau bisa lebih terang daripada cahaya. Itu kalau masalah kriminal. Karena dikatakan masalah tindak pidana politik, tindak pidana ini kan kriminal yang dikatakan tadi itu. Bukan masalah pembuktiannya itu kan luar biasa. Sekarang katakan ada masif mengganggu berapa misal 16.000 TPS. 16.000 TPS itu adalah sekitar 2% dari 823.000. Ya sudah, buktikan. Kalau memang bisa buktikan misal 16.000. Kalau bisa membuktikan ada pelanggaran di 16.000 TPS, ya sudah, ambil aja. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kang Pipin, silakan menanggapi. Kita hanya punya 3 menit terakhir sekali. Tapi itu sekali lagi ya, untuk bertiga ini. sekali lagi itu nggak gampang. Tidak gampang. Nggak gampang, tidak berarti tidak bisa Saya dilakukan. kira kita punya jalur konstitusional yang kita bisa lihat. Kalau kita ingin mengadili paslonnya, di situ ada di Undang-Undang Pemilu, MK prosesnya. Tapi kalau kita ingin mengadili di mana rezim eksekutif melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, menggunakan fasilitas negara, program negara untuk mendukung salah satu paslon yang dilakukan oleh eksekutif, yang diduga misalnya oleh kepala negara, maka yang bisa dilakukan adalah hak angket. Jadi disinilah kita harus memilah mana memang jalurnya MK untuk mengadili paslon sengketa pemilu, mana jalurnya pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif terhadap undang-undang, maka jalurnya adalah hak angket ini. Jadi bagi kami hak angket ini nyawanya lebih panjang dibandingkan pemilu, di mana ada waktunya. Tetapi hak angket ini bisa sampai kapanpun bisa digunakan oleh DPR RI selama tadi saya kira nanti paralel bisa dilakukan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang penting adalah bagi kita saat ini rakyat menghendaki itu. 60% rakyat Indonesia menghendaki hak angket itu digunakan oleh DPR RI untuk mengungkap fakta kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh kita berikan tepuk tangan untuk Kang Pipin. Bang Zaky, melihat perjuangan dari teman-teman untuk tetap mudah-mudahan katanya ingin tetap menggulirkan hak angket, bagaimana dari Demokrat merespons ini? Apakah cukup fokus saja di MK? Ya, kalau dari kami itu kan hak ya, silakan saja kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ingin terus berupaya menggunakan hak angket. Silakan, kan ada prosedur dan mekanismenya, lakukan saja jika memang ingin melakukan. Nggak bisalah kita menghalang-halangi, kan hak masing-masing. Tapi yang jelas kalau dari kami Demokrat melihat tidak ada urgensinya dalam konteks melakukan hak angket ini. Bagi kami ya namanya setiap pemilu selalu kita ada evaluasi.
Kita ada Komisi 2, ada Bawaslu nanti, ada KPU, silakan kita diskusi nanti di sana. Bagaimana ada perbaikan-perbaikan, buka aja sidangnya, terbuka Baik. kan di situ. Oke. Dan nanti kan akan ada, nanti Mendagri bisa dipanggil karena Ya. bagian dari stakeholder, silakan. Baik. Tapi hari ini kami melihat bahwa bagaimanapun ini 58,58% bukan angka yang kecil dan rakyat sudah berbicara, ayo kalau kami fokus saja Oke. bagaimana dalam proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi kami menghormati dan menghargai teman-teman yang ingin terus jalan dengan hak angket dan juga ke MK karena inilah demokrasi kita, ada jalannya silakan. Oke, Tapi kita berikan tolong tepuk kalau tangan udah selesai, untuk Zaki. tapi kalau udah ternyata nggak ada ya udah kan begitu. Udah. Cukuplah Oke, baik. kita mari kita Baik. fokus bergandengan tangan bersama ke depan. Oke, Mas Adi, sudah saatnya kita fokus bergandengan tangan ke depan atau ya udah berjuang aja dengan caranya masing-masing? Ya kalau mau jujur sebenarnya angket ini perlu untuk membuka borok-borok dugaan dan indikasi kecurangan ya. Tapi kan kita tahu dalam pemilu itu kan nggak mungkin kecurangan hanya dilakukan oleh satu calon, oleh satu partai. Oleh karena itu kalau hak angket ini muncul, udah saling buka-bukaan aja. Ini ibarat apa namanya bus metro mini dilarang saling mendahului, ya. Jadi sesama tukang curang ini, ayo buka-bukaan diangket. Saya punya intensi di situ karena kubu nomor 2 juga punya data katanya yang TSM dilakukan oleh kubu yang lain. Adalah beberapa data yang dimunculkan. Tapi kalau membaca politik per hari ini, saya agak kaget sebenarnya dengan statement Ketum Nasdem tadi malam yang menerima keputusan dari KPU soal siapa yang memenang pemilu dan mengucapkan selamat. Bagi saya ini adalah satu statement yang secara perlahan mundur secara teratur. Ini satu hal. Dulu juga waktu teman-teman PDIP mengusulkan hak angket, yang memimpin sidang paripurna itu masa sidang setelah reses itu bukan Mbak Puan tapi yang lain. Orang menganggap ada sesuatu yang tidak diselesai di internal di situ. Apalagi misalnya PKS juga menerima hasil pemilu meski ada footnote kecil. Yang dikritik adalah serekap bukan yang lain. Oleh karena itu, yang dikritik serekap. Ya orang Madura serekap, sirekap. Oke. Nah yang ingin saya katakan, hak angket diserahkan rekop. Cuman 25 orang minimal dan Oke. minimal 2 fraksi. PKB dan PKS selesai. Baik, nanti kita Kenapa akan sih? lihat ya jadi atau tidaknya